firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 23 ya, 3 Januari 2024, kitab 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu, dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Ya. Jadi ini satu peristiwa pasca jatuhnya Daud di dalam dosa. Dan bagian perikop ini satu poin adalah wujud dari nubuatan yang sudah disampaikan Tuhan sebagai bentuk hukuman terhadap satu dosa yang dilakukan. Nah, dalam hal ini adalah kematian anak yang dilahirkan oleh Batseba. Dalam bagian ini, pertama kita melihat bagaimana dahsyatnya dampak dari satu dosa yang tentu memesan atau memberi pesan kepada kita untuk takut berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Makanya dibilang selalu orang Kristen, erkemalangan dengan biarlah man Tuhan. Nah, seperti itu ya. Erkemalangan dengan biarlah man Tuhan. Erkemalangan itu ya taatlah kan firman-Nya. Dan biar itu oleh karena biar erbahan dosa. Nah, seperti itu pengertiannya. Biar erbahan dosa artikan dosa itu luar biasa. Nah, dalam perikop ini adalah
kematian dari anak yang dilahirkan. Ya bisa kita bayangkan lah, ya, orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Nah itu satu poin. Nah poin yang kedua juga, ya kita bisa melihat bagaimana seorang Daud, orang yang diurapi, ketika anak yang sakit keras itu, apa yang dilakukannya? Ya dia berdoa dan berpuasa. Ya. Saya kira ini salah satu yang patut kita teladani apapun persoalan yang kita hadapi. Ya, apakah saudara kita yang sakit atau kita juga yang sakit, atau mungkin ada permasalahan, ya cukup banyaklah permasalahan dalam kehidupan ini yang patut kita bersikap sebagaimana Daud lakukan, berdoa dan berpuasa. Nah, cuman dalam gereja GPKP yang namanya puasa ya susah dibicarakan ya, karena kurang disosialisasikan. Tapi kita lihat seorang Daud, dia berpuasa dan berdoa. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang didoakan tidak terjadi. Lalu bagaimana sikap Daud? Ketika apa yang didoakan tidak berhasil, dia tidak melakukan seperti apa yang dipikirkan oleh pegawai-pegawainya. Mungkin nanti dia bunuh diri. Nah ini banyak yang dilakukan orang ya. Ketika dia tidak bisa menerima apa yang terjadi, ya bisa bunuh diri dan macam-macam lah. Tidak mau makan ya itulah. Tapi Daud lakukan, dia pergi ke rumah Tuhan. Nah gitu ya. Hebat juga ini orang. Dia menghadap Tuhan. Dan kemudian setelah itu dia kembali dan ya membersihkan diri ya, seperti itulah kira-kira. Dia mandi dan dia makan. Dan dia melakukan penghiburan kepada istrinya. Ya. Dia melakukan penghiburan. Nah, ini luar biasa. Dia yang mestinya diberi penghiburan, tapi dia melakukan penghiburan kepada istrinya. Dan mungkin ini juga sesuatu yang tidak lazim pada masa itu. Dan mungkin zaman sekarang juga udah pastilah tidak lazim. Sehingga ini menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan bagi orang-orang sekitar. Dalam hal ini adalah para tua-tua yang hadir di sana. Ya. Sama seperti satu pernah ilustrasi yang sudah disampaikan juga. Ada dua orang yang naik sepeda gitu ya. Kemudian naik sepeda ini, kemudian jalannya itu tanjakan gitu ya. Nah orang satu pengendara sepeda ini ya makin naik, dia makin lelah, makin capek dan makin pucatlah mukanya. Tapi satu lagi justru berbeda. Makin naik, dia makin bersukacita, dia makin bersemangat, dan wajahnya makin ceria gitu. Nah ini kan sesuatu yang tidak lazim. Maka orang bertanya kemudian, kenapa bisa begitu? Nah dia katakan, semakin naik jalan ini, dia semakin sukacita karena dia yakin maka akan lebih dekat lagi pada jalan yang menurun. Nah seperti itu. Jadi makin tinggi dia makin bersukacita karena pastilah jalan yang turun-turunan itu akan makin dekat. Nah itu alasan orang itu tadi yang menjadi pertanyaan orang lain yang tidak lazim, tapi begitulah orang yang punya pengharapan dalam kehidupan. Nah dalam hal ini Daud, dia membersihkan diri, dia makan, dan dia memberikan penghiburan pada istrinya. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang pada waktu itu. Dan saya kira itu juga bukan kemanusiaan, tapi pastilah Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Dan mungkin ini juga menjadi renungan bagi kita ketika kita menghadapi suatu persoalan yang mungkin atau
Mungkin ada sesuatu yang kita inginkan tapi kemudian tidak berhasil, tidak kemudian membuat kita itu jadi down, tapi justru bangkit, menghibur diri. Mungkin itu rancangan Tuhan. Nah, dalam perikop ini disampaikan, satu sisi kemudian meninggal anaknya, tapi dalam perikop ini juga diceritakan tentang kelahiran anak yang berikutnya. Jadi ini memang satu perikop yang kecil ini durasinya mungkin 1 tahun lebih ini ya. Karena di sini diceritakan juga ada satu kelahiran anaknya yang kemudian ya, setelah anak yang pertama dia lahir kemudian, yang itulah kelahiran seorang Salomo. Nah, yang kemudian ini yang sangat dikasihi Tuhan. Dia bilang di sini bahwa lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan kita tahu cerita bagaimana seorang Salomo yang diberi hikmat Tuhan. Nah, jadi marilah selalu kita berpikir sebagaimana yang naik sepeda tadi. Di balik satu yang buruk, Tuhan akan mempersiapkan sesuatu yang hebat. Nah, gitulah kira-kira dalam perikop ini. Kehilangan sesuatu akan dibalas dengan mendapatkan sesuatu yang lebih besar bagi orang yang berpengharapan, sebagaimana Daud. Ketuahan kalau si magikan kata di bata dengan si makaikan saya bersegiluta tetap hari. Haleluya. Amin.